Selamat datang Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat malam. Kembali kita berjumpa dalam persekutuan jemaat Tuhan bersama dengan keluarga kita. Dan dalam ibadah keluarga pada hari Rabu tanggal 15 pada hari ini kembali kita bersukacita oleh karena beberapa waktu yang lalu kita telah merayakan bersama peristiwa kemenangan kita sebagai orang percaya, peristiwa Paskah, dan tentunya sukacita itu masih melekat dalam hati dan pikiran kita pada saat ini. Sekalipun ada begitu banyak keterbatasan kita sehingga kita tidak dapat datang ke gereja, tetapi sukacita itu dapat tergambarkan ketika kita kembali memberi diri kita bersama anggota keluarga untuk melangsungkan ibadah sebagaimana yang terjadi pada malam hari ini. Jemaat Tuhan, marilah kita bersama-sama mengundang Kristus agar boleh hadir di tengah-tengah persekutuan kita. Kita akan masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Untuk itu saya mengajak Bapak Ibu Saudara mempersiapkan bacaan Alkitab dari kitab Keluaran pasal 4. Mari kita membuka Alkitab dari kitab Keluaran pasal 4 ayat yang ke-10 sampai pada ayat yang ke-17. Dan biarlah Alkitab kita dalam keadaan terbuka. Mari kita berdoa mohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Ya Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan sorga, kembali kami datang ke hadirat Tuhan, mengucap syukur karena begitu besar kasih Tuhan bagi kami, sehingga kami kembali boleh dihimpunkan bersama anggota keluarga kami, menyediakan waktu kami untuk dapat beribadah, memuji memuliakan nama Tuhan, dan bersama-sama kami akan mendengarkan firman Allah. Bersabdalah Tuhan bagi kami siap mendengarkan firman Tuhan. Diamkanlah segala suara dalam hati dan pikiran kami, biarlah hanya suara Tuhan yang boleh kami perdengarkan. Kiranya ibadah kami dari awal sampai berakhirnya hanya boleh jadi di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Jemaat Tuhan, bacaan Alkitab dari kitab Keluaran pasal 4 ayat 10 sampai pada ayat yang ke-17. Marilah kita berdiri untuk memuliakan firman Tuhan. Dan saya akan membacakannya bagi kita sekalian. Lalu kata Musa kepada Tuhan, "Ah Tuhan, aku ini tidak pandai bicara. Dahulu pun tidak dan sejak Engkau berfirman kepada hamba-Mu pun tidak. Sebab aku berat mulut dan berat lidah." Tetapi Tuhan berfirman kepadanya, "Siapakah yang membuat lidah manusia? Siapakah yang membuat orang bisu atau tuli? Membuat orang melihat atau buta? Bukankah aku, yakni Tuhan? Oleh sebab itu pergilah, aku akan menyertai lidahmu dan mengajar engkau apa yang harus kau katakan." Tetapi Musa berkata, "Ah Tuhan,
Utuslah kiranya siapa saja yang patut kau utus. Maka bangkitlah murka Tuhan terhadap Musa, dan ia berfirman, bukankah di situ Harun, orang Lewi itu, kakakmu? Aku tahu bahwa ia pandai bicara. Lagi pula, ia telah berangkat menjumpai engkau. Dan apabila ia melihat engkau, ia akan bersukacita dalam hatinya. Maka engkau harus berbicara kepadanya dan menaruh perkataan itu ke dalam mulutnya. Aku akan menyertai lidahmu dan lidahnya, dan mengajarkan kepada kamu apa yang harus kamu lakukan. Ia harus berbicara bagimu kepada bangsa itu, dengan demikian ia akan menjadi penyambung lidahmu, dan engkau akan menjadi seperti Allah baginya. Dan bawalah tongkat ini di tanganmu, yang harus kau pakai untuk membuat tanda-tanda mukjizat. Demikianlah pembacaan Alkitab. Yang berbahagia adalah setiap orang yang boleh mendengar, merenungkan, serta melakukan kebenaran firman Tuhan. Terpujilah Kristus. Haleluya. Jemaat Tuhan, silakan duduk kembali. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, selamat malam, shalom. Jemaat yang dikasihi Tuhan, di dalam konteks kehidupan yang nyata kita lihat saat ini adalah orang-orang yang memiliki banyak talenta, keunggulan, maka kepadanya akan dipercayakan tugas-tugas yang besar. Dalam pekerjaan misalnya, di antara banyaknya karyawan, pasti ada beberapa yang unggul yang kemudian dipercayakan untuk naik jabatan dengan tugas yang semakin berat. Demikian juga yang kita lihat dalam dunia pelayanan. Hanya orang-orang yang cakap dalam banyak hal yang barangkali diberi tugas yang begitu besar. Mengapa? Mengapa hal itu terjadi dalam konteks kehidupan kita? Karena manusia, karena kita cenderung tidak mau mengambil resiko dengan menyerahkan tanggung jawab besar kepada orang-orang yang kemampuannya hanya sebatas rata-rata. Tetapi berbeda dengan Tuhan Allah. Jemaat yang dikasihi Tuhan, dalam beberapa bagian Alkitab kita dapat melihat bahwa Allah justru senang memakai orang-orang yang serba terbatas, bahkan orang-orang yang tidak berpotensi. Mengapa? Mengapa Allah justru mengambil resiko di mana pekerjaan besar itu dapat sewaktu-waktu gagal? Sebab orang yang dipilih Allah bukanlah orang yang hebat. Tampaknya Allah senang mengambil resiko, Bapak Ibu. Ya. Memilih orang yang tidak memiliki kemampuan, ya, atau mungkin dia memiliki kemampuan tetapi hanya sebatas rata-rata, itu memiliki resiko. Dan Allah mengambil resiko itu, resiko gagal, resiko mungkin pemilihannya atas manusia itu ditolak oleh manusia tersebut. Allah mengambil resiko itu karena Allah berkehendak. Allah berkehendak untuk menyertai orang-orang yang sudah dipilihnya. Itu bedanya Allah dengan kita manusia. Ya. Dalam konteks kehidupan kita, orang-orang yang dipilih untuk mengerjakan tanggung jawab besar, mereka dibiarkan berjalan sendiri dengan kemampuan yang mereka miliki, sampai pada akhirnya orang itu sendiri yang mendatangkan kesuksesan bagi dirinya. Dibiarkan dia berjalan sendiri. Kita memberikan tugas kepada orang yang kita lihat mampu, lalu selanjutnya kita biarkan dia berjalan untuk mengerjakan pekerjaannya. Itu konteksnya dalam kehidupan kita manusia. Namun berbeda dengan konteks pemilihan Allah. Ya.
di mana Allah memilih menetapkan manusia yang penuh dengan keterbatasan untuk mengerjakan pekerjaan yang besar, Allah juga berkehendak di dalamnya untuk berjalan bersama-sama dengan manusia itu, hingga tanggung jawab yang sudah Allah percayakan kepada manusia itu pada akhirnya selesai dikerjakan. Dan hal tersebutlah yang terjadi pada Musa. Jemaat Tuhan, Musa mendapat tanggung jawab yang besar, di mana ia diutus Allah untuk membebaskan umat Israel dari perbudakan Mesir. Sebab Tuhan Allah telah mendengar dan memperhatikan seruan penderitaan umat Israel. Penderitaan mereka dikarenakan kerasnya perbudakan Mesir bagi umat Israel. Dan lagi Allah juga mengingat kembali perjanjiannya kepada Abraham, Ishak dan Yakub, sehingga diutuslah Musa untuk membantu perjalanan Israel hingga keluar dari perbudakan Mesir. Akan tetapi jemaat Tuhan, pengutusan Allah terhadap Musa mendapatkan penolakan dari Musa sendiri. Musa tidak langsung menerima begitu saja ketika Allah telah memilihnya, ketika Allah telah menetapkan ia menjadi seorang utusannya. Kalau kita melihat dalam kitab Keluaran pasal 2 ayat 23 sampai kitab Keluaran pasal 4 ayat yang ke-17 sebagaimana yang menjadi bagian pembacaan Alkitab kita pada saat ini, ada begitu banyak keraguan-keraguan Musa, bahkan penolakan yang dilakukan Musa ketika Allah memberinya tugas yang besar. Musa berulang kali menolak. Itu karena dia berpusat pada dirinya sendiri. Kalau kita memperhatikan pernyataan Musa ketika ia menjawab permintaan Allah atau pemilihan Allah kepadanya, jawaban Musa itu adalah berbicara tentang dirinya. Bapak Ibu Saudara, kita boleh melihat bagaimana Musa katakan, "Ah Tuhan, aku ini tidak pandai bicara, aku." Lalu kemudian selanjutnya Musa juga katakan, "Utuslah sekiranya siapa saja yang patut kau utus." Dia berpusat pada dirinya, Bapak Ibu. Dia melihat apa yang ada pada dirinya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, Musa terus berbantah-bantahan terhadap perintah Tuhan. Dari perikop ini saja kita boleh melihat 2 kali Musa menolak perintah Allah kepada Musa. Jemaat yang dikasihi Tuhan, dalam pembacaan Alkitab kita melihat bahwa Musa merasa bahwa dirinya tidak mampu. Dia mempunyai banyak kelemahan. Dia tidak mampu berbicara dengan baik. Dan dia juga diliputi dengan keraguan. Bagaimana mungkin bangsa Israel yang besar itu dapat mempercayainya. Tetapi walaupun demikian, apa yang sudah Tuhan kehendaki Bapak Ibu tidak dapat diganggu gugat oleh siapapun. Sekalipun itu manusia yang sudah Allah pilih pada saat itu. Manusia tidak dapat mengganggu gugatnya. Manusia tidak dapat merubah keputusan Allah. Tuhan meneguhkan hati Musa bahwa yang mengutus Musa ketika itu adalah Tuhan yang berkuasa atas kehidupan manusia. Dan dalam ketidakmampuan yang disampaikan oleh Musa, maka Tuhan menyatakan penyertaannya kepada Musa. Dalam pembacaan Alkitab kita, jemaat Tuhan, setidaknya ada 3 wujud penyertaan Tuhan yang nyata bagi Musa. Ya, yang jelas disampaikan oleh penulis kitab Keluaran. Ada 3 hal di mana Allah menyertai lidah Musa, Allah memakai Harun sebagai juru bicara, dan Musa akan menjadi Allah baginya. Ya, artinya Musa menjadi pekerja yang diutus Tuhan
dan yang akan mendengar semua aba-aba perintah dari Tuhan, dan Harun akan mendampingi. Harun akan mendampingi Musa sebagai juru bicaranya bagi bangsa Israel. Lalu hal yang ketiga, Allah memberikan tongkat baginya untuk membuat tanda-tanda mukjizat. Begitu banyak perlengkapan atau persiapan yang diadakan oleh Allah bagi Musa sendiri, Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan. Segala sesuatu yang diperlukan Musa untuk keberhasilan misi yang diperintahkan oleh Allah kepadanya telah disediakan dengan sangat baik oleh Allah. Hanya tinggal dari bagaimana Musa mempercayakan diri sepenuhnya pada penyertaan Tuhan. Ya, itu yang saya katakan tadi, berbeda ketika manusia yang memilih dengan Allah yang memilih, Bapak Ibu. Manusia memilih orang-orang yang berkompeten, ya. Lalu kemudian manusia itu membiarkan orang yang berkompeten itu berjalan sendiri. Karena dia yakin bahwa orang ini pasti mampu mengerjakannya. Tetapi ketika Allah yang memilih, Allah justru memilih orang-orang yang penuh dengan keterbatasan. Supaya apa? Supaya manusia itu menyerahkan dirinya kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan. Dan selain itu juga Allah berketetapan hati, Bapak Ibu, bahwa Allah sendiri yang akan menyertai perjalanan orang tersebut. Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, di dalam perjalanan kehidupan kita saat ini, kadangkala kita juga menjadi seperti Musa yang merasa tidak mampu saat melakukan suatu pekerjaan. Ketika kita melihat kenyataan yang ada pada diri kita bertanya, apakah saya sanggup menghadapi, melalui dan menjalaninya? Ada orang yang karena ketakutannya, ketidakpercayaan dirinya dan melihat kelemahannya, maka pada akhirnya orang tersebut dia menjadi mundur atau bahkan menolak untuk mengemban tugas tersebut. Tetapi saat ini kita belajar dan diingatkan oleh firman Tuhan bahwa di dalam kelemahan kita ada Tuhan yang menyertai. Dan untuk dapat keluar dari keraguan, ketidakpercayaan diri, yaitu dengan mengandalkan penyertaan Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Sebab Tuhan yang Maha Kuasa siap memberikan penyertaan pada kita. Jemaat yang dikasihi Tuhan, hasil akhir di mana Allah menyertai Musa adalah ketika Allah memampukan Musa. Ketika Musa kemudian dapat membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Jemaat yang dikasihi Tuhan, beberapa waktu yang lalu kita telah mengingat rayakan pengorbanan Yesus di kayu salib demi tebusan dosa manusia. Dari peristiwa Jumat Agung hingga Paskah. Sekalipun kita hanya merayakannya di rumah bersama keluarga kita masing-masing. Tentunya hal ini sangat memilukan hati setiap umat. Barangkali kita bertanya, khususnya saudara yang berada pada masa karantina di rumah sakit ataupun yang berjuang untuk melewati masa pengobatan. Kita bertanya dalam diri kita, dalam hati kita, dalam keimanan kita kepada Kristus, kita bertanya, apakah saya mampu, bisa tidak ya saya melewati pandemi COVID-19 ini? Atau jangan-jangan saya tidak akan sanggup? Saudara yang dikasihi Tuhan, saya mau katakan bahwa penyertaan Tuhan itu nyata bagi setiap orang percaya. Penyertaan Tuhan diwujudkannya melalui pemerintah yang saat ini sedang bekerja keras untuk menyelesaikan persoalan coronavirus. Penyertaan Tuhan juga nyata melalui para medis yang sedang berjuang untuk memberikan pengobatan bagi kita yang sakit. Penyertaan Tuhan juga nyata melalui dukungan atau support dari orang-orang di sekitar kita. Dan pahami pula bahwa pandemi COVID-19 ini adalah pergumulan negara kita. Pergumulan semua orang yang juga akan kita lewati bersama-sama.
Maka percayalah bahwa saudara tidak berada sendirian. Ada pemerintah yang berjuang menyelamatkan kehidupan banyak orang. Terlebih dari itu ada penyertaan Tuhan yang nyata di tengah kelemahan dan keterbatasan kita. Mari kita pantang menyerah menghadapi coronavirus. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Janji Tuhan selalu digenapi. Ia utus Roh Kudus bagi kita, agar kita selalu dikuatkan, laksanakan amanat Tuhan Yesus. Mari kita bersaksi melayani, mewartakan berita keselamatan, agar dunia mengaku dan percaya Yesus Kristus Sang Juru Selamat dunia. Tuhan utus umat-Nya dalam dunia, jadi hamba yang patuh dan setia, bawa damai dan kasih yang sejati bagi orang yang dalam keresahan. Mari kita bersaksi melayani, mewartakan berita keselamatan, agar dunia mengaku dan percaya Yesus Kristus Sang Juru Selamat dunia. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama masuk di dalam doa syafaat. Kita bersatu doa, kita menyatukan hati dan pikiran kita untuk menaikkan permohonan kepada Allah, Sang Sumber kehidupan bagi manusia. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan sorga, kami sungguh bersyukur untuk firman yang boleh kami dengar dan kami renungkan. Kami semakin menyadari bahwa diri kami penuh dengan keterbatasan. Kami semakin menyadari akan kelemahan kami. Tetapi firman Tuhan pada saat ini mengingatkan kami akan penyertaan Allah yang senantiasa nyata bagi setiap umat yang percaya. Maka biarlah Tuhan senantiasa mendengar seru doa permohonan kami, bahkan Tuhan melihat kedalaman hati kami, iman kami, dan kiranya Tuhan juga senantiasa berkarya untuk mendatangkan pemulihan bagi hati kami, bagi kondisi fisik kami pada saat ini. Tuhan Yesus, kami mau berdoa menyerahkan setiap warga jemaat yang sedang bergumul di dalam sakit penyakitnya. Tuhan berkati warga jemaat yang saat ini terpapar virus corona, keluarga-keluarga yang anggota keluarganya mengalami sakit bahkan meninggal oleh karena coronavirus. Tuhan berkatilah mereka, Tuhan menyatakan kelegaan bagi mereka, Tuhan nyatakan pemulihan bagi mereka. Tuhan Yesus, kami juga berdoa bagi kehidupan ber-GPIB. Majelis Sinode, BP Mupel, di dalam melaksanakan pelayanan mereka masing-masing di tengah pandemi virus COVID-19. Tuhan berkati. Tuhan mampukan agar para pelayan Tuhan dapat bekerja dengan sangat baik, memaksimalkan tenaga mereka untuk mendatangkan apa yang terbaik bagi kemuliaan nama Tuhan.
Kami juga berdoa bagi pelaksanaan program GPIB, MUPEL, dan Majelis Jemaat tahun 2020-2021. Kiranya tetap dalam perencanaan Allah untuk mendatangkan segala apa yang terbaik bagi kami sekalian. Tuhan Yesus, kami menyerahkan kehidupan persekutuan jemaat, pertumbuhan iman semua anggota keluarga, semua anggota jemaat, biarlah tetap dalam penyertaan Tuhan, agar tidak sekalipun kami menyerah dalam keterbatasan kami, tidak sekalipun iman kami menjadi rapuh, goyah, namun biarlah kami tetap percaya, menantikan janji pemulihan yang berasal dari Tuhan, menantikan janji sukacita, damai sejahtera yang boleh Tuhan nyatakan di tengah-tengah pergumulan kami pada saat ini. Tuhan Yesus, mampukan kami untuk bersama-sama turut mendoakan rekan-rekan, saudara-saudara, seluruh kerabat kami dimanapun mereka berada. Biarlah kami boleh tetap berserah pada kasih Tuhan. Kiranya Tuhan berkati pemerintahan ini dari tingkat pusat sampai tingkat daerah, sehingga boleh mendatangkan segala apa yang terbaik bagi negeri ini. Tuhan Yesus, kami berdoa agar pergumulan coronavirus boleh segera terselesaikan, sehingga kami boleh merasakan sukacita kembali ketika kami hadir bersama-sama di rumah Tuhan, di gereja kami tercinta. Tuhan Yesus, kami serahkan pergumulan kami ini hanya kepada Tuhan. Karena kami yakin dan percaya Tuhan yang akan mendatangkan pemulihan, Tuhan yang juga menyertai kehidupan kami, maka biarlah iman kami tetap berserah pada kasih Tuhan. Tuhan Yesus, ampunkan segala dosa dan kesalahan kami. Layakkanlah kami untuk boleh meminta, memohon kepada Tuhan. Inilah doa kami yang kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam cobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Jemaat Tuhan, demikianlah ibadah kita pada malam hari ini. Untuk itu saya mengajak kita sekalian bersama-sama berdiri, menyatakan siap untuk kembali berkarya dalam segala aktivitas kita di tengah-tengah kehidupan keluarga, bermasyarakat, bahkan bagi negara ini. Mari kita memuji, memuliakan nama Tuhan. Melakukan yang terbaik.
sederhana, Tuhan dapat membuat jadi besar. Ku mulai dari keluargaku, menjadi pelaku firman-Mu, selalu mendengar tuntunan Tuhan, berserah pada rencana kasih-Mu. Kadang-kadang lain jawaban Tuhan atas doaku, ku pegang teguh, Tuhan ku memberikan yang terbaik. Ku mulai dari keluargaku, hidup memancarkan kasih-Mu. Walau ku lemah dan tidak layak, kuasa Tuhan menguatkan diriku. Jemaat Tuhan, marilah kita mengarahkan hati dan pikiran kita kepada Allah, serta terimalah berkat-Nya. Kasih karunia dari Allah Bapa, kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan di dalam Roh Kudus, kiranya menyertai memberkati seluruh jemaat Tuhan pada saat ini kekal sampai selama-lamanya.